Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Julian Rosmawati dengan NIM 231710101046. Di sini saya akan memaparkan hasil review saya mengenai jurnal yang berjudul Microwave or Air and Microwave Finish Drying of Banana. Jadi pendahuluannya adalah pisang adalah buah tropis tinggi gula yang mudah rusak dan banyak terbuang karena keterbatasan teknik pengawetan. Salah satu alternatif pengawetan adalah pengeringan, namun metode ini sering menyebabkan penurunan kualitas. Pengeringan udara panas membutuhkan suhu tinggi dan waktu lama sehingga dapat merusak flavor, warna, nutrisi, densitas, dan kemampuan rehidrasi. Penggunaan microwave drying meningkat karena lebih cepat, lebih merata, dan lebih efisien daripada pengeringan udara panas. Microwave mempercepat penguapan air dan tidak memerlukan perpindahan panas konveksi, juga hanya membutuhkan 20-35% ruang alat dibanding metode konvensional. Namun, microwave drying sendiri ini dapat menghasilkan produk berkualitas buruk jika tidak diterapkan dengan benar. Microwave tidak dapat menggantikan air drying sepenuhnya, tetapi sangat menguntungkan pada tahap akhir ketika sebagian besar waktu dihabiskan untuk menghilangkan sisa kadar air. Kemudian untuk bahan yang digunakan dalam studi ini yaitu pisang matang, terutama untuk spesies Musa. Jadi sebelum pengeringan, pisang ini diambil dari penyimpanan, dikupas dengan tangan, dan dipotong menjadi irisan dengan ketebalan 4,3 mm, 7,4 mm, dan 14 mm, serta diameter 30 mm, di mana menunjukkan simpangan baku pengukuran yang menggunakan mesin pemotong. Kemudian untuk peralatan pengeringan, yaitu eksperimen pengeringan udara panas ini dilakukan menggunakan pengeringan tray skala pilot yang ditunjukkan pada gambar satu ini. Pengeringan pada gambar satu ini terdiri dari pengontrol proporsional yang mengendalikan suhu. Jadi udara ditarik ke dalam saluran melalui penutup jaring oleh kipas aliran aksial yang digerakkan motor. Kecepatan kipas dapat dikendalikan di dalam saluran. Kemudian untuk prosedur pengeringan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengeringan dengan udara panas. Dryer ini dioperasikan pada kecepatan udara 1,45 meter per second sejajar dengan permukaan sampel. Kemudian suhu pengeringan yang digunakan yaitu 60 derajat Celcius dry bulb dan 30 derajat Celcius wet bulb. Kemudian kehilangan kadar air dicatat setiap 10 menit menggunakan timbangan digital untuk membuat kurva pengeringan. Kemudian yang kedua, pengeringan microwave. Faktor-faktor yang diteliti meliputi intensitas daya microwave yaitu 350 watt, 490 watt, dan 700 watt. Pada ketebalan sampel konstan 4,3 mm serta ketebalan sampel atau muatan yaitu bervariasi 4,3 mm, 7,4 mm, dan 14 mm pada daya microwave konstan 490 watt. Kemudian sampel ditempatkan dalam petri dish kaca dengan diameter 7,1 cm, kedalaman 1,2 cm di tengah piring putar yang terpasang di bagian bawah ruang microwave selama pengeringan untuk penyerapan energi microwave yang merata. Kemudian kehilangan kadar air diukur secara berkala dengan menimbang petri dish menggunakan timbangan digital. Ketika material mencapai berat konstan, kandungan kelembapan keseimbangan dianggap telah tercapai. Kemudian prosedur pengeringan yang terakhir yaitu pengeringan dengan udara diikuti pengeringan akhir dengan microwave. Jadi sampel pisang setebal 4,3 mm ini dikeringkan pada 60 derajat Celcius
dan kecepatan udara 1,45 meter per second hingga kandungan air 1,25 kilogram bahan kering. Kemudian sampel ini dikeluarkan dan dikeringkan dalam microwave oven. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, yang pertama untuk pengeringan dengan udara panas. Jadi seiring dengan peningkatan ketebalan sampel, waktu yang diperlukan untuk mencapai kandungan air tertentu juga meningkat yang ditunjukkan ini pada gambar 2. Jadi misalnya waktu pengeringan untuk mencapai kandungan air sekitar 0,1 kg H2O per gram per kilogram padatan kering pada sampel dengan ketebalan 4,3, 7,4, dan 14 mm adalah sekitar 482,6 610 dan 777 menit masing-masing pada suhu udara 60 derajat Celcius. Kemudian periode laju konstan tidak diamati pada pengeringan udara panas sampel pisang pada 60 derajat Celcius sehingga seluruh proses pengeringan sampel terjadi dalam rentang periode laju menurun yang ditunjukkan pada gambar ketiga ini. Semua sampel cenderung mengering secara lambat pada tahap akhir pengeringan, kemungkinan disebabkan oleh keruntuhan atau penyusutan struktur pisang yang mengakibatkan laju transportasi air rendah dan waktu pengeringan yang lama. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pengeringan microwave. Pada semua tingkat daya, kurva pengeringan lebih curam dan cenderung berakhir pada waktu yang hampir sama yang ditunjukkan pada gambar keempat ini. Percepatan awal pengeringan yang diamati mungkin disebabkan oleh pembukaan struktur fisik yang memungkinkan penguapan dan transportasi air yang cepat. Analisis hasil ANOVA menunjukkan tidak ada pengaruh intensitas daya terhadap kadar air. Kemudian kecepatan pengeringan rata-rata selama periode pengeringan adalah 0,0088 kg air per kilogram untuk pengeringan udara dan 0,0880 sampai 0,2027 kg air atau kilogram untuk pengeringan microwave pada pisang tebal 4,3 mm dalam rentang daya 350 sampai 700 watt pada masing-masing ketebalan yang ditunjukkan pada gambar kelima ini. Hasil menunjukkan bahwa transfer massa di dalam sampel berlangsung cepat selama pemanasan microwave karena panas dihasilkan di dalam sampel menciptakan perbedaan tekanan uap yang besar antara pusat dan permukaan produk. Kemudian waktu pengeringan ditemukan sekitar 18, 13, dan 10 menit pada 490 watt untuk sampel tebal 4,3 mm, 7,4 mm, dan 14 mm untuk mencapai kandungan air sekitar 0,1 kg H2O per kilogram padatan kering. Hal ini berbeda dengan pengeringan udara panas karena sampel yang lebih tebal mengering lebih cepat daripada yang tipis. Hal ini disebabkan oleh pemanasan mendadak dan volumetrik yang menghasilkan tekanan tinggi di dalam pisang sehingga menyebabkan mendidih dan bergelembung pada sampel. Kemudian yang terakhir untuk pembahasan mengenai pengeringan akhir dengan microwave yaitu penerapan microwave pada tahap akhir meningkatkan laju pengeringan secara signifikan, yaitu lebih dari 0,8 kg air per kilogram yang ditunjukkan pada gambar ke-6 ini. Sampel yang sama memiliki nilai laju pengeringan awal sekitar 0,035 kg air bahan kering per menit yang ditunjukkan pada gambar 3 tadi saat dikeringkan dengan udara. Kemudian 0,4 kg air per kilogram padatan kering
saat dikeringkan dengan microwave pada daya output microwave 350 watt yang ditunjukkan pada gambar 5 tadi. Kemudian aplikasi ini juga mempengaruhi waktu pengeringan dari 482 menjadi 172 menit, yaitu pengurangan waktu pengeringan sebesar 64,3% saat dikeringkan dengan udara dan dikeringkan sepenuhnya masing-masing. Kemudian untuk karakteristik bahan sendiri yaitu yang pertama untuk warna, pengeringan microwave akhir menyebabkan perubahan warna yang paling sedikit. Kemudian pengeringan udara menyebabkan perubahan warna tertinggi di antara metode pengeringan. Penurunan kualitas warna yang lebih rendah pada pisang yang dikeringkan dengan microwave akhir mungkin disebabkan oleh pengurangan waktu pengeringan yang signifikan. Jelas bahwa pengeringan microwave akhir ini mempertahankan kualitas warna pisang segar dibandingkan dengan metode pengeringan udara panas dan microwave saja. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu rehidrasi, yaitu rasio rehidrasi sampel yang dikeringkan dengan metode microwave finish memiliki nilai tertinggi, yaitu sekitar 79 kg air yang diserap 100 kg sampel kering, yang ditunjukkan pada gambar ketujuh ini. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa kondisi pengeringan tidak mempengaruhi atau P lebih dari 0,05 kapasitas rehidrasi pisang. Nilai rehidrasi yang lebih rendah membuktikan penyusutan produk akibat pemanasan yang berlebihan atau pengeringan yang terlalu lama, yang menyebabkan perubahan fisikokimia dari irreversible. Perubahan ini tampaknya minimal pada sampel yang dikeringkan dengan microwave. Kemudian kesimpulan yang didapatkan dari studi ini yaitu pada pengeringan udara panas, laju kehilangan kelembapan awalnya tinggi. Namun, pada kandungan kelembapan rendah, pengeringan udara panas tidak menguntungkan karena proses difusi lambat. Kemudian laju pengeringan meningkat secara signifikan dengan peningkatan daya output microwave. Kemudian pengeringan udara panas diikuti dengan pengeringan akhir microwave meningkatkan laju pengeringan dan mengurangi waktu pengeringan. Hal ini memiliki sedikit pengaruh terhadap warna dan kapasitas rehidrasi produk akhir dibandingkan dengan metode pengeringan udara panas dan microwave. Yang terakhir yaitu periode laju pengeringan konstan tidak teramati pada kondisi uji manapun. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.